dicipta secara tiba-tiba, bukan kita bisa mendapat secara tiba-tiba, tetapi perlu yang namanya proses, karena ini merupakan satu keahlian, merupakan satu keterampilan. Semakin banyak kita berpengalaman, semakin banyak kita berusaha dan selalu koreksi, maka seiring waktu akan semakin bertambah keahlian kita. Baik, kita akan coba praktekkan mulai dari yang pertama, bagaimana mappingnya tadi yang kita sudah sampaikan. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita memetakan secara umum. Saya menggunakan pair X atau USD. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan pair yang lain dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, bisa diterapkan. Mapping pertama tadi kita sampaikan jangka panjangnya. Arahkan time frame di time frame yang besar di D1. Di D1 kita kenali dulu secara umumnya bagaimana. Kalau kita melihat strukturnya, ya struktur yang terdekat dari running dari saat ini tentu yang kemarin-kemarin yang terdekat. Oke, kalau kita melihat secara jauh ya kita memang trennya turun. Memang trennya turun. Ya, tetapi sangat tidak mungkin satu hari tiba-tiba langsung naik panjang sampai di ujung. Selalu ada tahapannya, selalu ada proses step-stepnya. Jadi satu hari punya kemampuan yang terbatas. Perhatikan kalau kita lihat jajaran candle yang terbentuk sebelumnya, ya panjangnya ya segitu. Tidak ada yang terlalu mencolok, tidak ada yang terlalu panjang, ya terlalu panjang sangat. Katakanlah dalam beberapa hari terakhir yang paling panjang yang ini. Kalau kita ukur berapa, cuma 3.500. Artinya ini paling panjang, yang lain ini di bawah 3.500 pasti 2.400. Kemudian 2.300. Yang kemarin cuma 1.700. Hari ini kira-kira seberapa? Ya hari ini kira-kira kalau tidak seperti kemarin ya lusa. Ya maksimum seperti sepanjang lusa ini. Hari ini tidak ada news yang berarti, maka pergerakan akan rata-rata. Berarti rata-rata kalau seperti yang 2 hari yang lalu 2.300-an. Sekarang bergerak berapa? Sekarang bergeraknya 1.200. Belum ada 2.000. Sehingga kalau naik masih berpotensi, kalau mau turun pun masih berpotensi. Tetapi secara umum strukturnya kita lihat, ya strukturnya kita lihat dari mulai dari sini, ini sudah mulai naik, beranjak naik sampai di sini. Kemarin sempat lusa ya, sempat turun, tetapi ujung atasnya sampai di sini. Artinya buyer sampai di atas dulu, sebelum turun buyer sampai di atas. Kemudian ditutup dengan merah dominan. Merah dominan karena hanya satu, belum ada konfirmatornya, maka jangan heran ketika turun lagi. Ya, ketika turun lagi sebentar, ini walaupun sebentar turun lagi 700 sekian, walaupun pada akhirnya ditolak ke atas. Sehingga kekuatan seller hanya berhenti di sini. Ketika sudah berhenti di situ dan ditutup dengan volume yang hijau, buyer dominan lagi, maka tidak ada alasan lagi untuk turun yang panjang, karena kekuatan seller ini yang satu ini sudah dilunasi di sini, sudah turun ini sekitar 700 sekian ini dan terhenti di sini. Ya, terhenti selesai di sini kemudian naik lagi. Ya, meskipun pagi tadi sempat turun. Nah, sempat turun 290-an karena tren utama masih naik, kembali ditolak ke atas. Secara umum tren secara umumnya ya kita baca adalah naik, masih akan naik dengan batasan terendah atau batasan yang terdekat dari running adalah harga di mana 2 hari yang lalu pernah dicetak di sana, yaitu 1790, sekian. Sehingga nanti kalau mendekati ini atau lebih sedikit ada kemungkinan besar akan ditolak lagi. Oke, jadi mapping utama kita ketemu buy.
Tinggal selanjutnya kita mencari sinyal, kita mencari triggernya, kapan kita masuknya. Kemudian kita masuk di H4 dulu. H4 apakah ada di sana petunjuk yang mengindikasikan naik. Nah, misalkan di perjalanan di siang hari kita melihat satu penolakan banyak, ada penolakan-penolakan di sana. Oke, kita lihat baca secara struktur dulu. Candle merah panjang, kemudian mulai menipis, kekuatan momentumnya mulai menipis, mulai menipis, mulai menipis. Perhatikan mulai kecil, mulai kecil, mulai kecil. Artinya momentumnya mulai kehilangan, mulai hilang, kekuatan seller sudah mulai lemah di sana. Kemudian ditutup di sini, berikutnya sampai turun lagi, naik lagi, kemudian sempat turun lagi, ya naik sebentar, kemudian turun lagi, ditolak lagi. Sehingga area titik terendahnya di sini sebagai area titik terendah dari seller. Kemudian di area di sini tolak semuanya. Kalau ditolak semuanya sudah mulai muncul warna hijau, maka kita bisa entry buy. Ketika sudah muncul seperti ini, misalkan di H4 ini muncul candle penolakan panjang, kemudian dikuatkan, dikonfirmasi warna hijau, candle selanjutnya kita bisa entry buy. Sehingga kalau sudah terbentuk seperti ini di H4, di H1 tinggal menunggu nanti petunjuk yang lebih jelas lagi. Pasti muncul di sana. Nah, munculnya seperti apa? Munculnya misalnya ketika sudah mulai di sini ditolak, kan banyak sekali ditolak di sini. Ini adalah batas maksimum seller di sana. Banyak sekali penolakan, dilihat, diamati secara kasat mata, secara visual, candle yang terbentuk diamati secara bertahap, atau secara sekilas kita lihat dari mulai stabil, hijau mulai muncul. Nah, tadi saya sampaikan di H4 itu kemungkinan besar kalau ada penolakan hijau satu cukup kuat untuk entry di sini, entry buy di sana. Dengan alasan apa? Dengan alasan banyak penolakan dan maksimum berada di sini dia ditolak. Bahkan di area hijau ini dia sempat mau turun sampai di bawah, tapi ditolak lagi oleh buyer, sehingga ditutup dengan hijau dominan. Hijau ini mengkonfirmasi buyer yang sudah muncul dari awal ini. Ini penolakan buyer, sehingga di sini kita bisa entry buy. Kemudian muncul lagi di sini, tolak lagi, ditolak lagi. Ini juga menguatkan posisi buyer, sehingga muncul seperti ini, kita masuk lagi di sini buy dengan tidak melawan tren utama. Tadi di D1 kita melihat trennya masih naik, sehingga kita entry tidak melawan arus. Ya, berbeda ketika kita entry sell, segera kita exit karena arus besarnya naik. Ya, dan seterusnya. Kalaupun misalkan nanti kita melihat pergerakannya, dia mulai tampak secara visual ini mulai menjorok ke atas sana. Oke, ini adalah mapping secara umum. Berikutnya yang kedua tadi, materi yang kedua tadi adalah follow trend. Nah, tadi sudah, ini follow trend, ikuti arah utama. Ketika di D1 sudah naik, di H1 pun sudah mulai naik, maka kita tinggal menunggu triggernya. Triggernya seperti apa? Tadi seperti ini tadi, 1, 2, ada penguatan, ada konfirmator, kita masuk buy. Kemudian sempat koreksi, kemudian sudah muncul tiba-tiba naik, dikonfirmasi lagi hijau lagi, kita masuk buy lagi di sini. Lah itu kan sudah berjalan, sudah berlalu. Ya makanya teman-teman praktek. Kalau diajari seperti ini, besok kalau muncul praktekkan di akun demo, enggak usah buru-buru dulu. Meskipun ini ditolak oleh seller, kemudian tiba-tiba naik. Ketika muncul candle yang berlawanan dan tiba-tiba naik, tiba-tiba berlawanan arah dari turun menjadi hijau, kemudian karena di sebelah kiri tidak ada penolakan, maka kita butuh 2 candle hijau untuk konfirmatornya, sehingga candle 1 ini masih belum kuat. Kita tunggu sampai candle ini selesai dan ditutup dengan buyer dominan, maka kita entry-nya di sini. Ya, besok-besok dipraktekkan, jangan diamati, jangan didengarkan, hanya didengarkan, dicatat, dengarkan, catat, tapi tidak dipraktekkan. Ya, maka di awal kita selalu sampaikan, selalu dipraktekkan dalam akun demo dulu. Karena di akun demo itu apa? Di akun demo itu kita bebas untuk mengekspresikan, mencoba mempraktekkan semua yang kita sampaikan. Nanti kalau misalkan ada
banyak melesetnya, ya sampaikan di diskusi, forum diskusi di kelas, nanti sampaikan saya mencoba ini selalu meleset. Nah, nanti kita diskusikan di sana apa yang salah di sana, kemudian adakah yang kita lewati, mungkin adakah support resisten yang kita abaikan dan sebagainya, sehingga ketemu, ya bukan hanya tiba-tiba masuk kita tunggu dengan SL dan TP. SL dan TP tidak menjamin kalau kita membaca analisanya kurang maksimum. Tidak ada sistem yang kita punya, tidak ada teknik yang kita terapkan dengan baik, maka tentu hasilnya juga akan susah kita untuk mendapatkan konsistensi dalam profit kita. Oke, follow the trend sudah. Kemudian kenali support dan resisten, kenali high dan low, kenali titik atau level high, level low. Tadi sudah kita bahas, kita sudah singgung. Kalau di area di sini banyak penolakan, level terendah kita banyak penolakan, maka di situ namanya area support yang kuat. Di mana di area support kuat itu kalau ditolak, selalu ditolak, kemungkinan besar dia akan memantul. Demikian juga nanti di resisten, ketika di area resisten selalu ditolak, maka tinggal tunggu triggernya, tinggal menunggu candle yang berlawanan, candle yang berubah warna. Kemudian di sisi itu dilihat apakah ada penolakan sebelumnya. Kalau ada penolakan sebelumnya, kita bisa tunggu konfirmatornya. Kalau tidak ada penolakan, kita butuh 2 konfirmator untuk meyakinkan apakah itu betul-betul berbalik atau tidak. Ya, ini adalah mengenali level high dan low atau support resisten. Kemudian cobalah untuk menggambar tren. Ya, sudah tadi juga sudah kita langsung praktekkan. Menggambar tren ini sangat perlu untuk mengenali arah pergerakan. Contoh begini, yang kita gambar yang mana yang terdekat aja dari running. Ya, misalkan dari sini kita gambar seperti ini, boleh seperti ini kita lewati langsung, kemudian begini, nanti akan ketemu zigzagnya. Ini koreksi namanya, kemudian ini naik, kemudian ini koreksi lagi, kemudian naik lagi. Perhatikan di atas ini ada level, namanya level resisten, di mana di level resisten kalau tidak bisa di breakout dan mulai berubah warna, hati-hati, bisa saja itu akan berbalik. Nah, ketika dilihat di sini ya, ketika kita lihat di sana di ujungnya, nah kita lihat di sini, ini namanya level tertingginya. Ini level tertingginya ternyata di sini berdekatan. Maka hati-hati ketika ini berdekatan dengan area resisten. Kalau ada level-level tertinggi yang tidak di breakout, yang selalu kembali, hati-hati karena bisa saja nanti akan memantul ke bawah. Kita menggambar garis tren. Nanti untuk area bawah bisa kita mungkin di sini ya, di sini untuk level-level bawahnya. Di mana ada penolakan, di mana ada lekukan, di sana bisa menjadi area support maupun resistennya. Ya, sehingga kita ada gambaran di sana. Oh, ini masih naik. Tidak ada petunjuk turun. Misalkan begini, strukturnya hijau semuanya, bahkan di atas masih volume tebal hijau. Maka dalam mindset kita jangan mengambil posisi berlawanan meskipun berada di area resisten. Sebelum ada petunjuk lebih lanjut, sebelum ada sinyal yang lebih kuat, yang pasti ini masih didominasi oleh buyer. Kemudian berikutnya kenali pergerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata ya kita bisa lihat dengan ya pergerakan yang ada. Ya, kita bisa mengenali rata-ratanya, misalkan pergerakan sekian, kemudian pergerakannya sekian, di area di sini dia terhenti, kemudian kita perkecil. Nah, di area di situ sudah mulai terhenti dan tidak ada gerakan yang cukup berarti, dan rata-rata kalau kita melihat kecenderungannya ini tetap ke atas. Kalau biasanya teman-teman yang suka dengan indikator biasa menggunakan bantuan namanya moving average. Ya, di sini ada insert indikator, ada trend, kemudian pilih yang moving average. Ada yang menggunakan 200 untuk
trading atau melihat jangka panjangnya, tapi banyak menggunakan angka 20, ada juga menggunakan angka 50. Ya, ini juga nanti tergantung dengan bagaimana gaya trading kita. Ya, ini contoh begini. Sehingga apa yang kita baca di sana, ya selagi masih garisnya masih berada di bawah, di atas, candlenya masih di atas, berarti masih berpotensi akan naik. Ya, garisnya masih berada di bawah, artinya candlenya masih di atas garis moving average, maka rata-rata kemungkinan besar masih akan naik. Ini secara umum, tapi nanti kita yang bisa melihat dengan jelas tentu dengan candlestick, dengan melihat high low, melihat level support resisten, melihat karakter dan struktur di sana. Ya, sementara moving average hanya memberikan informasi tambahan untuk mengetahui atau meyakinkan oh ini masih berpotensi naik. Ya, terus terang saya tidak selalu pakai. Kalau teman-teman mau pakai, ya itu alternatif, tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Berikutnya kenali area-area reversal tadi ya. Kenali area-area reversal. Area reversal itu selalu ditandai dengan satu penolakan panjang. Ini ya, ini reversal itu banyak ditandai dengan penolakan yang panjang. Penolakan panjang itu bisa berupa ekor atau sumbu yang panjang. Kemudian berikutnya berada atau bertepatan dengan area support atau resisten. Berada di area support atau resisten. Oke, berada di area support atau resisten, kemudian penolakan panjang. Berikutnya ini untuk mengenali lebih lanjut, ada mulai warna yang berubah, warna candle yang mulai berubah. Ya, jadi dari warna misalkan warna merah menjadi warna hijau, berarti warnanya berubah, warna yang berubah. Ini adalah ciri-ciri reversal akan segera muncul di sana. Ya, sambil kita monitor pergerakan marketnya. Nih, warna candle mulai berubah. Nah, sekarang tidak ada warna berubah, malah justru berjajar. Nah, berikutnya yang keempat adalah struktur candle mulai dominan. Struktur candle mulai dominan. Biasanya sudah mulai berjajar 3, 4 begitu ya. Kalau sudah mulai reversal, kembalikan lagi. Nah, ini adalah bagian untuk mengenali bagaimana reversal. Kalau kita lihat di sebelah kiri tidak ada penolakan, maka kita lihat di situ ada area resisten namanya. Karena naik berarti di atas itu ada resistennya. Ada area resisten di sana. Resisten ya, nulis resisten sama keliru. Resisten. Kalau di area resisten nanti tidak di breakout dan mulai berubah warna, maka hati-hati. Perhatikan juga nanti warna candle berubah tadi, kemudian struktur candle sudah mulai muncul lagi. Sebaliknya kalau sudah di breakout ya jangan mikir reversal karena trennya memang naik. Kemudian selanjutnya untuk mengenali apakah ini bakalan lanjut atau sebaliknya, maka harus tahu namanya koreksi. Ya, berikutnya adalah koreksi. Mengetahui area koreksi. Koreksi. Ya, mengukur area koreksi atau retracement, area retracement ya. Nah, area retracement ini selalu kita sampaikan kemarin dengan 50% dari tren. Nah, misalkan trennya begini, trennya dari ini ke sini, misalnya sebelum ini naik ya, kita lihat yang dominan, yang terdekat, ini trennya hijaunya sampai sini, ini tren naik, kemudian di tengah-tengah kita ambil area untuk retracement ya, rata-rata kita ambil adalah 50%. Kenapa ngambil 50%? Ya saya bukan ngawur, saya ini ada dasarnya, ada dalilnya.
kita menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, tapi saya modifikasi dengan logika. 50% dari tren, dari struktur yang dominan, candle dominan. Nah, ketika di 50% ini ternyata sudah berubah warna, mulai berubah warna dan sudah mulai berjajar, maka hati-hati di sini adalah berarti area retracement ini tidak mampu di breakout. Kemungkinan besar akan kembali naik lagi trennya. Sehingga apa? Kekuatan powerful dari buyer ini sebenarnya masih betul-betul kuat. Sementara merah ini mencoba melawan. Mencoba melawan ini harus dengan kekuatan ekstra. Kecil kemungkinan tiba-tiba panjang, kecuali ada news yang berdampak besar. Dalam kondisi normal ya rata-rata selalu bertahap. Nah, selalu bertahapnya itu nanti melalui satu fase-fase, apakah dia akan kuat nanti menembus atau tidak. Fase itu salah satunya adalah area retracement. Kemudian nanti ada area support resisten. Kalau di bawah juga area support, di atas area resisten namanya. Kalau kita menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, maka setidaknya kita harus hafal angka. Ada angka 61, sekian ya, 61,8, ada 38, sekian ya, kemudian ada 50 itu. Ini area-area Fibonacci retracement, area di mana di situ berpeluang mantul atau akan lanjut. 38,5 mungkin ya. Ya, kita lihat, coba kita lihat di Fibonacci retracement. Caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan laptop atau komputer, ya kita bisa gunakan tool yang ada. Di sana ada draw Fibonacci retracement. Diklik aja di sana. Kemudian dari kecondongan atau struktur candle yang dominan itu karena naik ke atas, maka tarik dari sini ke atas ke ujung yang tertingginya, maka akan muncul sebelah kanan itu angka-angka sekian. Nah, tadi ada angka 61,8, ada 38,2, ada 50. Nah, persis berada di 50 yang saya tadi pakai logika, tidak pakai garis begini. Secara logika tadi di angka 50 ini diuji. Ketika di angka 50 ini dia memantul, maka di situ akan mulai kembali powerful lagi, buyer akan mulai powerful lagi. Kemudian yang berikutnya di bawah ini maksimum di 61, sekian. Nanti kalau di 61, sekian ini juga ditolak, tidak mampu, maka kemungkinan besar juga akan naik lagi dengan kuat. Ya, ini adalah kalau kita menggunakan alat atau menggunakan bantuan tool. Nah, saya biasanya menggunakan logika saja kalau saya. Logika di mana kecenderungan di situ saya ambil separuh, setengah aja. Di mana di situ kalau dia memantul dia akan naik kuat lagi. Kalau sell begitu sama. Ambil saja yang separuhnya. Kalau nanti separuh itu tidak mampu, dia akan kembali. Contoh lagi yang di bawah ini. Ini misalkan kecenderungannya naik, berarti kalau dia turun, ya arah kecenderungan awal dia kan seolah-olah mau turun. Merah ini kalau kita tidak memahami batas-batas di mana dia akan turun, ya kita akan terseret, kita akan ikut arus sell, mesti sell karena merah. Karena ini kalau di candle yang belum ada, pasti merah seolah-olah dia mau turun. Padahal kita harus ukur separuh, setengah dari ini kita jadikan sebagai area penolakan, area koreksi. Sehingga diuji di sini. Kalau nanti di sini diuji ternyata dia memantul banyak candle yang berubah warna jadi hijau, maka akan semakin kuat. Nah, ternyata tidak sampai di sana, baru kecil dia sudah naik, maka akan jauh lebih kuat lagi. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa kita sampaikan. Kalau teman-teman mau bertanya, monggo silahkan, saya berikan waktu untuk bertanya. Kalau misalkan ini naik terus bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan di daily, di D1 ya,
pergerakan kan tadi baru 1000 sekian, 1700, sementara di beberapa hari terakhir panjang. Nah, tadi acuan kita adalah yang warna merah ini, kira-kira ini ya 2390 atau 2400. Tidak perlu diukur, kita lihat kasat mata aja kira-kira sekian. Ya, kalaupun misalnya ini lebih kuat lagi, berarti yang kita jadikan patokan yang ini, yang lebih besar lagi misalnya ini. Jadi setidaknya kita punya batasan, punya kehati-hatian. Nah, bertepatan dengan area resisten di sana, betul. Kalau maksimum di sana bisa berpotensi masih bisa berlanjut ke sana kalau nanti ternyata kuat. Tetapi kalau melihat di beberapa hari terakhir, ya mungkin area-area sekarang ini sudah area titik jenuhnya. Kalau kita lihat di D1, ya secara umum rata-rata candle yang terbentuk atau kemampuan naik dan turunnya yang biasa saya istilahkan dengan ring itu, ini kita menggunakan yang terdekat yang panjang ini 2400 dan sekarang sudah berjalan 2000 sekian, masih ternyata masih bisa naik lagi, 2400 masih bisa naik lagi. Jadi maksimum paling tidak kita punya gambaran di sana. Oh, ternyata nanti kalau naik masih berpotensi sekitar 2500 2400 sekian, atau maksimum di sini di angka 1810. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan dengan informasi seperti ini? Ya tentu kehati-hatian. Ketika sudah mendekati angka-angka itu, mendekati harga-harga itu, maka kita jangan ikuti tren yang ada. Biasanya kalau mau naik, ini nanti akan break dulu di area itu, artinya akan berhenti di situ, kemudian mulai sideways, baru dilanjut hari berikutnya. Ya, biasanya nanti akan sideways kalau udah panjang begini, sudah malam jam 10-an misalkan panjang, nah dia akan sideways, naik turunnya begini ya, sekecil begini, naik turun begini sampai selesai, besok pagi ganti hari, baru di hari selanjutnya dia seolah-olah koreksi juga. Nah, koreksi kemudian selanjutnya dia akan naik jauh lebih kuat lagi. Ya, pola-pola seperti ini kalau kita tidak sering melakukan uji coba, tidak sering melakukan riset atau tes pasar, maka kita tidak akan ketemu nanti, tidak akan menemukan pola-pola seperti ini di dalam sistem trading kita. Yang kita lihat hanya candle, candle dan candle. Padahal semua pola ini selalu terulang-ulang, selalu berulang-ulang. Ya, sambil kita monitor nanti kita bisa cek lagi hari ini, misalkan satu hari, ya kita bisa ukur kalau dari terendah ke tertingginya ya masih 2000 sekian, masih 2400, kira-kira sih ada 300-an lebih.